Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PAUD TV, kali ini saya akan memaparkan terkait beasiswa unggulan. Saya memaparkan ini dalam rangka membantu pemerintah mensosialisasikan beasiswa unggulan tahun 2020. Baik, sahabat PAUD TV, kita awali dari definisi beasiswa unggulan itu sendiri. Apa beasiswa unggulan itu? Beasiswa unggulan adalah pemberian beasiswa pendidikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada putra-putri bangsa Indonesia dan mahasiswa asing yang lolos seleksi sesuai program studi prioritas Kemdikbud dan nasional. Jadi setidaknya dalam definisi ini dijelaskan bahwa sumber dana ini jelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari APBN. Kemudian sasaran yang dituju adalah putra-putri bangsa Indonesia dan mahasiswa asing. Kemudian sesuai dengan seleksi dan program prioritas, khususnya program studi prioritas. Kawan-kawan semuanya, sekarang ada pengalihan unit pengelola beasiswa unggulan yang awalnya dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, sekarang beralih dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Artinya nanti yang mengelola beasiswa unggulan adalah Pusat Layanan Pendidikan. Itu merupakan amanat dari Permendikbud nomor 45 tahun 2009 tentang organisasi tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita harus tahu siapa yang akan memberikan beasiswa unggulan itu. Tujuannya apa? Beasiswa unggulan itu diberikan, satu, membantu putra-putri bangsa Indonesia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan atau luar negeri. Kemudian yang kedua, membantu mahasiswa asing terpilih dari negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Siapa sasaran dari beasiswa unggulan itu? Yang pertama adalah guru, yang kedua pegiat sosial, seniman, siswa, mahasiswa berprestasi dari berbagai bidang. Siapa lagi sasarannya? Pegawai atau karyawan berprestasi dan mendapatkan persetujuan oleh dan diusulkan oleh atasannya. Kemudian juara lomba tingkat internasional, nasional, dan regional pada bidang sains, olahraga, seni, budaya, dan teknologi. Namanya juga beasiswa unggulan, jadi apa keunggulan kita yang bisa diberikan untuk negara? Beasiswa unggulan ini diselenggarakan dalam rangka mengakomodir orang-orang yang unggul, yang berprestasi. Namun perlu catatan, beasiswa unggulan juga bukan untuk dosen reguler. Jadi yang merasa dosen, mungkin tafsir saya adalah dosen itu banyak program beasiswa yang lain, misalnya ada BPPDN, ada Budi DN gitu kan, dan yang lainnya. Jenis layanan untuk beasiswa unggulan ada beasiswa untuk pegawai Kemdikbud dan pemangku kepentingan S1, S2, dan S3 dalam dan luar negeri. Ada juga yang sering ini dilamar oleh masyarakat yang disebut dengan program BU Masyarakat Berprestasi. Jadi bagi guru, pegiat sosial, seniman, siswa atau mahasiswa, olahragawan, silahkan bisa mendaftar ke BU Masyarakat Berprestasi. Kemudian juga ada program BU 3T gitu kan. Berikutnya ini prasyarat yang harus dilalui oleh pelamar. Kita harus tahu regulasi apa yang sekiranya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama dari segi umur, untuk S1 maksimal usianya 22 tahun. Kemudian S2 maksimal 32 tahun, kemudian S3 maksimal 37 tahun ketika melamar beasiswa unggulan. Adapun untuk skor TOEFL itu dikhususkan bagi pelamar yang S2 dan S3. Jadi untuk S1 tidak dipersyaratkan khusus. Jadi
S1 itu sifatnya opsional ya. Kalau ada alhamdulillah menjadi keunggulan, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Untuk yang S2 dan S3 itu TOEFL-nya 500. TOEFL 500 itu dicapai dari program Balai Bahasa yang terakui oleh pemerintah. Kemudian untuk prasyarat pelamar ongoing itu maksimal semester 3 untuk semua jenjang, baik S1, S2, dan S3. Kemudian IPK-nya minimal 3,25 untuk semua jenjang. Kemudian untuk yang pelamar mahasiswa baru itu harus diterima di perguruan tinggi minimal akreditasinya B, dibuktikan dengan LOE. Kemudian nanti juga seorang pelamar beasiswa unggulan harus membuat proposal rencana studi tentang alasan memilih prodi tersebut. Karena ini beasiswa unggulan, jadi para pelamar juga harus meraih juara peringkat 5 besar. Ini prestasi apa yang bisa ditawarkan untuk penilai beasiswa unggulan. Yang terakhir adalah membuat esai dengan tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. 3-5 halaman, Times New Roman, fontnya 12, spasinya 1,5. Nah, jangka waktu pemberian beasiswa unggulan ini dibagikan menjadi 2 ya. Ada mahasiswa baru, ada mahasiswa ongoing. Kalau mahasiswa baru itu kalau S1 48 bulan, kalau S2 24 bulan, kalau S3 36 bulan. Kemudian kalau mahasiswa ongoing maksimal semester 3. Namun khusus untuk beasiswa unggulan tidak seperti beasiswa yang lain, misalnya BPPDN dan beasiswa Budi DN, itu peserta beasiswa unggulan tidak diberikan perpanjangan. Jadi kalau ada kelebihan waktu menjadi tanggung jawab mahasiswa tersebut. Nah, ini yang sering ditanyakan biasanya, apa komponen beasiswa? Mahasiswa yang sudah lolos dapat apa saja? Ada 3 hal yang didapatkan. Yang pertama, biaya pendidikan atau SPP atau UKT atau biaya semester. Jadi mahasiswa yang lolos beasiswa unggulan pasti bebas biaya SPP atau UKT. Kemudian yang kedua, ada biaya hidup. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Disesuaikan biasanya living cost itu berdasarkan wilayah juga. Kemudian ada biaya buku, sama berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ada 2 model seleksi nih yang perlu kita cermati untuk yang pelamar BU beasiswa unggulan. Yang pertama ini seleksi administrasi, yang kedua seleksi wawancara. Jadi administrasi nanti di laman buonline.kemdikbud.go.id Anda memasukkan kelengkapan administrasi. Ini seleksi berdasarkan administrasi. Yang kedua, kalau lolos administrasi, Anda akan melalui tahapan wawancara. Mungkin pada konteks hari ini, pada situasi pandemi, kemungkinan nanti akan ada wawancara secara daring. Nah, ini ketentuan pendanaannya. Beasiswa akan disalurkan secara bertahap. Pembayaran tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah laporan akademik diterima. Jadi IPS, indeks prestasi semester, dan bukti pembayarannya disetorkan kepada pengelola beasiswa unggulan. Kemudian pembayaran tahap akhir akan disalurkan setelah melaporkan bukti ijazah atau SKL, surat keterangan lulus. Jadi tidak nunggu wisuda. Jadi kalau sudah SKL dilaporkan saja. Nanti biaya tahap akhirnya biasanya 10% itu akan disalurkan ke rekening Bapak Ibu semuanya. Dan wajib melampirkan transkrip nilai, abstrak skripsi, tesis, dan disertasi. Ini ketentuan pendanaan. Beasiswa akan dikurangi, dipotong sebesar 5% dari keseluruhan biaya yang diberikan apabila memperoleh indeks prestasi mahasiswa kurang dari sama dengan 3,00 untuk jenjang S1. Kemudian kurang dari 3,25 untuk jenjang S2. Nah, ini beasiswa juga bisa dihentikan apabila
memperoleh indeks prestasi semester kurang dari 2,75 untuk S1 dan kurang dari 3,00 untuk S2 selama 2 semester berturut-turut. Dihentikan juga ketika selesai studi, meninggal dunia, drop out, kemudian mendapatkan beasiswa lain dengan komponen yang sama, pindah program studi atau perguruan tinggi atas kemauan sendiri, mengundurkan diri dari perguruan tinggi, tidak memenuhi persyaratan akademis, dan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian tata cara penyampaian laporan akademik dan bukti pembayaran biaya pendidikan dapat diupload di report.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Kemudian laporan akademik berupa transkrip nilai dan bukti pembayaran biaya pendidikan. Pembayaran beasiswa tahap berikutnya berdasarkan hasil evaluasi laporan akademik. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya, yang pertama, hak beasiswa unggulan itu mendapatkan pendidikan yang layak dan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, menerima dana beasiswa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mendapatkan informasi terkait beasiswa, info, proses pencairan, dan lain-lain. Kemudian mendapatkan hak-hak lain terkait dengan perjanjian, hak cuti, perkuliahan, dan sebagainya. Tapi ada kewajiban juga. Apa kewajibannya? Mematuhi ketentuan akademik perguruan tinggi dan ketentuan penyelenggara BU. Wajib update laporan di web report. Kemudian mematuhi ketentuan penyelenggara beasiswa unggulan. Kemudian mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Adapun sanksinya, jika penerima beasiswa tidak memenuhi kewajibannya, Kemendikbud berhak menghentikan beasiswa yang diterima. Kemudian jika peserta 30 hari setelah perkuliahan perdana tidak mengikuti perkuliahan atau mengundurkan diri atas keinginan sendiri, wajib mengembalikan dana sebesar 2 kali dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud atau diterima oleh peserta. Sanksi dan denda seperti yang dimaksud di atas serta kewajiban masing-masing pihak tidak berlaku jika terjadi penundaan atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari keadaan memaksa force majeure. Force majeure yaitu keadaan akibat bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, ini kalau ada yang ingin ditanyakan, kendala-kendala yang dihadapi para pelamar, bisa email ke beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id atau hotline 0821 6755 6665. Silakan bisa menyampaikan permasalahan, problem ke email ini supaya cepat ditanggapi. Nah, ini pesan terakhir dari saya. Ini mengutip dari Aristoteles, keberuntungan akan berpihak pada orang yang berjuang dan berusaha. Jadi berjuanglah dan berusahalah supaya kita bisa beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.